Saudaraku, kasus Rumah Sakit Regional Takengon yang berada di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, hingga saat ini masih menjadi perbincangan banyak kalangan. Dikarenakan rumah sakit tersebut ambruk sebelum difungsikan. Dan pada kemarin Sabtu, 19 November 2022, tim Polda Aceh sudah menggandeng Universitas Syah Kuala dan Politeknik Negeri Lok Semawe sebagai tim ahli forensik engineering untuk memeriksa puing-puing runtuhan rumah sakit tersebut. Dan diketahui saudaraku, rumah sakit tersebut telah dibangun pada tahun 2012 dan rencananya akan difungsikan pada tahun 2024. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, tim ahli forensik engineering memerlukan waktu 3 sampai 4 pekan untuk mengetahui hasil pemeriksaan runtuhan puing-puing bangunan rumah sakit regional Takengon yang ambruk. Hal tersebut dikatakan Faisal Rizal selaku Ketua Tim Ahli Forensik Engineering setelah melakukan pemeriksaan Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk bersama tim Suspolda Aceh pada Sabtu 19 November 2022. Dikatakan Faisal, pihaknya harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Lebih lanjut, tim ahli akan melakukan 4 hal terkait pemeriksaan tersebut, yaitu melihat dokumen yang ada, pengamatan visual, pengukuran, dan pengujian lab. Faisal Rizal menuturkan tim ahli akan bekerja di lapangan selama 3-4 hari selanjutnya, nanti akan diuji coba lab sampel tersebut. Kapolres Aceh Tengah AKBP Nur Rohmanul Hakim SIK juga hadir di TKP. Ia mengatakan Polres Aceh Tengah melakukan pendampingan dari tim Suspolda dan tim ahli forensik engineering. Saudaraku, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah hadir saat pemeriksaan runtuhan bangunan Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk oleh tim ahli forensik engineering dan tim Suspolda Aceh pada Sabtu 19 November 2022. Rumah sakit regional yang ambruk itu berada di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Pantauan Tribun Gayret.com pada Sabtu 19 November 2022 di lapangan mantan Kadis Kesehatan Aceh Tengah Sukri Maha ikut serta menyaksikan pemeriksaan sampel di tempat kejadian perkara atau TKP. Selain Sukri Maha, tampak juga 3 orang lainnya, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Jamaludin, kontraktor pelaksana, Hamdan, dan konsultan pengawas Kamal Bahagia. Saat dikonfirmasi kepada Ketua Tim Ahli Forensik Engineering Faisal Rizal mengatakan yang terlibat semua dalam pembangunan Rumah Sakit Regional Takengon dipanggil oleh penyelidik. Terkait bangunan yang runtuh, apakah mantan Kadis sebagai KPA? Faisal menjawab belum tentu, lebih lanjut akan melihat dokumen yang ada, pengamatan visual, pengukuran, dan pengujian lab. Selanjutnya, Kapolres Aceh Tengah AKBP Nur Rohmanul Hakim SIK juga hadir di TKP. Ia mengatakan Polres Aceh Tengah melakukan pendampingan dari tim Suspolda Aceh dan tim ahli forensik engineering. Perihal hadirnya mantan Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Kapolres mengatakan bahwa kegiatan itu bagian teknis penyelidikan dari tim Suspolda Aceh. Saudaraku, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah hadir saat pemeriksaan runtuhan bangunan Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk oleh tim ahli forensik engineering dan tim Suspolda Aceh pada Sabtu 19 November 2022. Rumah sakit regional yang ambruk itu berada di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Pantauan Tribun Gayret.com pada Sabtu 19 November 2022 di lapangan mantan Kadis Kesehatan Aceh Tengah Sukri Maha ikut serta menyaksikan pemeriksaan sampel di tempat kejadian perkara atau TKP. Selain Sukri Maha, tampak juga 3 orang lainnya, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Jamaludin, kontraktor pelaksana, Hamdan, dan konsultan pengawas Kamal Bahagia. Saat dikonfirmasi kepada Ketua Tim Ahli Forensik Engineering Faisal Rizal mengatakan yang terlibat semua dalam pembangunan Rumah Sakit Regional Takengon dipanggil oleh penyelidik. Terkait bangunan yang runtuh, apakah mantan Kadis sebagai KPA? Faisal menjawab belum tentu, lebih lanjut akan melihat dokumen yang ada, pengamatan visual, pengukuran, dan pengujian lab. Selanjutnya, Kapolres Aceh Tengah AKBP Nur Rohmanul Hakim SIK juga hadir di TKP. Ia mengatakan Polres Aceh Tengah melakukan pendampingan dari tim Suspolda Aceh dan tim ahli forensik engineering.
Perihal hadirnya mantan Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Kapolres mengatakan bahwa kegiatan itu bagian teknis penyelidikan dari tim Sus Polda Aceh. Saudaraku, Polda Aceh menggandeng sejumlah tim ahli dari kampus Universitas Syah Kuala dan Politeknik Negeri Lok Sumawe untuk memeriksa kembali Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk pada Sabtu 19 November 2022. Amatan Tribun.com tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebelum memasuki runtuhan puing-puing bangunan, Ketua Tim Sus Polda Aceh Kompol Budi Nasuha dan Ketua Tim Ahli Dr. Faisal tampak memberikan instruksi agar berhati-hati saat melakukan pemeriksaan. Selanjutnya seluruh tim menggunakan helm dan sepatu boot masuk ke area garis polisi lain melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut. Ketua Tim Ahli Forensik Engineering Faisal Rizal mengatakan pihaknya diminta bantuan oleh tim Sus Polda Aceh untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu membawa sejumlah ahli, diantaranya ahli struktur Dr. Musbar, lulusan Strata 3 dari Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya ahli beton Dr. Insinyur Samsul Bari, lulusan Strata 2 di Amerika Serikat dan Strata 3 dari Malaysia. Kemudian ahli geoteknik Dr. Insinyur Yohanes Yunus, lulusan S2 dari Universitas Indonesia dan S3 dari Prancis. Maka dari itu, Faisal Rizal membawa ahli nilai gagal bangunan bersertifikat dari Universitas Syah Kuala, yaitu Dr. Tengku Budi Aulia, lulusan dari negeri Jerman. Ia adalah ahli satu-satunya di Aceh yang memiliki sertifikat. Faisal Rizal menuturkan tim ahli adalah bekerja di lapangan selama 3-4 hari. Selanjutnya, nanti akan diuji coba lab sampel tersebut. Ketua tim ahli memerlukan waktu selama 3-4 pekan untuk menganalisa hingga nanti membuat laporan hasil dari pemeriksaan fisik rumah sakit regional yang ambruk. Selain 11 tahun lamanya, Faisal juga menuturkan ada 11 kontrak dari proyek rumah sakit regional tersebut. Ia mengaku banyak pekerja dan banyak dokumen yang harus diperiksa. Seperti berita sebelumnya, rumah sakit regional di Takengon yang ambruk pada bagian depannya itu direncanakan akan dioperasikan pada akhir tahun 2024. Rumah sakit regional di Takengon itu berada di Bangka, Kecamatan Pegasing, itu ambruk pada Jumat 4 November 2022 petang. Warga di kawasan itu sempat terkejut dengan gemuruh yang berasal dari ambruknya bangunan tersebut. Rumah sakit regional itu dibangun secara bertahap mulai dari tahun 2012 dan direncanakan 2 tahun mendatang sudah dapat dioperasikan. Hingga saat ini total anggaran untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut mencapai 97 miliar rupiah. Disebutkan dana untuk pembangunan rumah sakit regional itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA. Badan Sahidi menjabat anggota DPRA periode 2014 sampai 2019 dan sekarang 2019 sampai 2024. Karena itu Badan mengaku menguasai soal kekucuran dana untuk pembangunan rumah sakit regional di Takengon tersebut. Badan Sahidi meragukan mutu saat peruntuhan bangunan dibersihkan, pemasangan besi pada lantai cordak dan struktur beton bertulang, sangat ringkih dan seperti untasan tali yang terlihat jarang. Namun apapun alasan kata anggota DPRA Badan Sahidi, kasus ambruknya Rumah Sakit Regional Takengon ambruk sebelum difungsikan itu harus diusut tuntas. Pembangunan itu mulai dari menyiapkan lahan di tanah hak pakai nomor 1 milik pemerintah Aceh di Bangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Rumah sakit regional itu dilakukan agar mengurangi antrean pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Pada Sabtu 5 November 2022, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah juga sudah turun ke lokasi bangunan rumah sakit yang ambruk itu di Bangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
Saudaraku, longsor yang terjadi di jalan menuju Samarkilang, tepatnya di Desa Blangpanu, Kecamatan Siak Utama, Kabupaten Bener Meriah, hingga hari ini memasuki hari kelima belum tuntas dibersihkan. Dan saudaraku, terdapat kurang lebih 2.000 masyarakat di 11 desa yang ada di Samarkilang. Dan untuk diketahui saudaraku, daerah longsor tersebut merupakan bagian dari pembangunan dari multi-years. Dan kemarin pihak dari pemerintah kabupaten setempat, BPBD dan Damdim sudah memberikan bantuan sebanyak 1 ton beras untuk masyarakat yang terisolir di 11 desa tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, Dandim 0119 Bener Meriah bersama tim BPBD meninjau lokasi longsor yang masih menutupi badan jalan utama Samarkilang Pondok Baru pada Sabtu 19 November 2022. Jalan tersebut ditutupi longsor sejak Senin lalu dan hingga kini masih lumpuh dalam upaya pembersihan dengan mengerahkan alat berat. Dampak jalan ditutupi longsor sehingga warga di 11 desa masih terkurung karena belum dapat dilintasi kendaraan roda 4. Peninjauan Dandim ini dilakukan guna menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada sejumlah warga yang terkena dampak dari longsor tersebut. Dalam kegiatan ini, Dandim tersebut berjalan kaki bersama rombongan sambil memikul bahan pokok yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dikatakannya, pemberian bantuan tersebut sebagai upaya dari Kodim 0119 Bener Meriah bersama pemerintah daerah setempat untuk meringankan beban dari masyarakat yang terdampak bencana longsor tersebut. Kemudian juga peninjauan ini sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana longsor itu dari 11 desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Siak Utama. Eko juga menyampaikan sampai sejauh ini pembersihan material longsor terus diupayakan dengan menggunakan eskavator dari perusahaan yang sedang melakukan pengerjaan lahan tersebut. Selain jalan masih licin dan berlumpur, sisa material yang belum dibersihkan sewaktu-waktu dapat turun, terutama di saat curah hujan kembali mengguyur lokasi tersebut. Sementara itu, Camat Kecamatan Siak Utama Mustaqim menyampaikan bahwa pasca terjadinya tanah longsor, harga sejumlah bahan pokok dari 11 desa masih stabil. Bahan pokok masih stabil artinya tidak ada kenaikan harga di sejumlah toko yang ada. Hingga sepekan pembersihan jalan menuju Samarkilang, tepatnya di Desa Rusip, Kecamatan Siak Utama, Kabupaten Bener Meriah belum kunjung selesai akibat pembersihan jalan menuju Samarkilang belum selesai, maka kurang lebih 500 kepala keluarga terisolasi. Anggota DPRA fraksi PKS Badan Sahidi kepada Tribun.com pada Sabtu 19 November 2022 mengatakan pihaknya mendesak dan meminta Dinas Bida Marga Aceh untuk segera melakukan penanganan sebelum keadaan semakin parah. Ia mengatakan pihaknya juga sudah terjun langsung ke lokasi kejadian bencana alam tersebut, di mana diketahui tempat kejadian bencana alam longsor yang berada di Jalan Pondok Baru Siak Utama menuju Samarkilang tersebut merupakan masih dalam pekerjaan paket multi-years contract atau MYC dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA. Kemudian badan juga menghimbau kepada masyarakat yang melintasi agar selalu berhati-hati. Dikarenakan sepanjang lintasan tersebut struktur tanah sangat labil sehingga rentan terjadinya bencana tanah longsor.